Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Seni rupa, beda tema, satu bahasa. Lukisan Supantono. Corak karyanya yang dekoratif tak membuat rupa ini terkungkung dalam mengolah tema. Tak hanya keindahan alam, tetapi juga kegelisahan pada berbagai ketimpangan. Bagi Supantono, gaya melukisnya yang dekoratif tak lebih dari jendela, tempat ia bisa memandang dunia sembari menyikapinya. Hal ini terlihat pada 26 karyanya yang dipajang pada pameran tunggal retrospeksi pengembaraan Supantono di Bentara Budaya Yogyakarta (24-31 Maret). Menyimak seluruh lukisannya yang sebagian besar cat minyak di atas kanvas, terasa ada yang berbeda. Kali ini gaya dekoratif yang lebih berkesan lembut ternyata menarik juga ketika dijadikan media untuk mengungkapkan sesuatu yang sesungguhnya lebih berkesan keras, protes, bahkan memberontak. Padahal tema semacam ini biasanya ditemukan pada karya-karya impresionis, ekspresionis, atau abstrak. Lihatlah karya-karyanya yang dibuat pada tahun 1999 seperti Penguasa Bumi, Nasib Negeriku, Dialog Tembang Negeriku, dan Godaan. Tema-tema bernapaskan kegelisahan pada kehidupan, realita sosial, bahkan politik tampak begitu kental di dalamnya. Pada Dialog Tentang Negeriku misalnya, tampak dua perempuan bercengkerama ditemani secangkir kopi dan sebungkus rokok. Melihat konde dan dandanannya, orang boleh menebak mereka adalah ibu-ibu pejabat yang sedang ngerasani keprihatinan negeri ini. Namun di belakang sana wajah-wajah murung, gelisah, lapar tetap saja dibiarkan dan tak disentuh. Dialog hanyalah dialog semata, tak lebih dari sekadar ngerumpi tentang selebriti. Tentu ibu-ibu pejabat hanyalah idiom, tapi boleh jadi ini sebenarnya adalah siapa saja. Mungkin Anda, kita, dan bahkan sang pelukisnya. Coba bandingkan dengan lukisan kehidupan di Bukit Menoreh tahun 1995 dan Putri Perdamaian tahun 1995. Kedua karya ini tak terlalu menonjol dalam tema, namun sebagai lukisan dekoratif tampil begitu indah. Unsur estetikanya amat menonjol ketimbang muatan lainnya. Sebagai catatan penting dalam mengamati lukisan Supantono, rincian menjadi sesuatu yang penting. Lihat saja pada lukisan pemandangan Bukit Menoreh. Suasana senja di perbukitan di sebuah barat laut Yogyakarta yang terkenal karena cerita bersambung karya S.H. Mintarja. Api di Bukit Menoreh itu oleh Supantono direkam begitu indahnya. Ketelatenan Supantono pada hal yang rinci begitu terasa. Tidak saja pada pohon dan setiap helai daun yang tak berwarna hijau semata,
tetapi kuning kemerahan. Bahkan beberapa ekor sapi perah yang melintas di jalan desa pun berwarna kuning kemerahan pada belangnya. Satu lagi gambar Mega di latar belakang, meski sekadar seperti garis amat menentukan, sebab pantulan sinar matahari yang kemerahan itulah yang menciptakan suasana meranggas di perbukitan itu. Nuansa daun pada karya-karyanya memang bukan kebetulan. Selain ingin mengungkapkan kegelisahan sosial, Supantono kelihatannya amat peduli pada persoalan lingkungan. Beberapa karyanya bahkan bernafaskan kepedulian pada lingkungan hidup, seperti Celah-celah Hutan 1 (1995) dan Kami Damai Bersama Habitat (1997). Bahkan pada tahun 1997 ia memperoleh penghargaan seni lukis lingkungan hidup dari Permaisuri Sultan Yogyakarta GKR Hemas. Pada lukisannya tentang lukisan memang terasa agak berbeda. Goresannya yang lembut benar-benar terasa matang. Begitupun kesan yang muncul bukan seperti protes keras dan memberontak, melainkan ulasan halus yang terasa dalam. Coba simak Celah-celah Hutan 1, lukisan yang seolah-olah hanya pokok pohon, ranting dan dedaunan yang saling menjalin itu tampak matang. Pada karya ini, pepohonan di latar depan mulai mengering berwarna kuning, sementara kehijauan di belakang pun tengah menunggu untuk kering. Mungkin ini soal proses pengendapan yang cukup dalam. Namun, hal itu tidak begitu terasa pada karyanya yang bertemakan kritik sosial atau politik. Pada Nasib Negeriku misalnya digambarkan orang kelaparan yang hanya bercawat sambil menggerogoti tulang, sementara dagingnya justru telah habis dibawa konspirasi yang disimbolkan dengan segitiga di bawah naungan dua bendera, IMF dan Amerika. Kita hanya dapat tulangnya sementara dagingnya tertinggal di luar negeri, kata Supantono. Meski begitu, konsistensi Supantono pada corak dekoratif bisa menjadi catatan tersendiri. Buktinya berbagai penghargaan mulai dari tingkat lokal sampai penghargaan dari Yayasan Seni Rupa (YSRI), dan beberapa di antara lukisannya dimuat dalam Indonesia Heritage Visual Art yang diterbitkan dalam 5 bahasa oleh Archipelago Press, Singapura. Supantono tetap tak beranjak meski banyak perupa muda lebih memilih abstrak dan ekspresionis. Ia tetap menggunakan satu bahasa, figuratif. Abdul Rahman Makmun, Yogyakarta. Panji Masyarakat nomor 51 tahun ketiga, 12 April 2000, halaman 99.